Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, kemarin sudah kita bicarakan bahwa manusia memang rentan tersesat, manusia rentan bingung, manusia rentan salah dalam mengarungi jalan kehidupan ini. Oleh sebab itu, kita butuh petunjuk, dan satu-satunya zat yang memiliki petunjuk yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengakses petunjuk itu, Allah sendiri dengan keluasan kasih sayangnya yang telah memberikan kepada kita jalannya. Dia perintahkan kepada manusia untuk terus-menerus setiap hari meminta jalan petunjuk, jalan hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diwajibkan sholat, di dalam sholat kita wajib membaca Fatihah, di dalam Al-Fatihah kita punya doa untuk meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita tahu juga bahwa jalan hidayah itu ada pengetahuannya, ada dimensi prakteknya. Dan sebab itu sekarang kita cerita bahwa ada dua jenis hidayah. Satu, hidayah yang sering disebut oleh para ulama kita sebagai bayan atau irsyad, penjelasan atau bimbingan. Dia berada pada level kognitif, level pengetahuan, level ilmu. Jadi seseorang itu dikatakan mendapatkan hidayah pada bidang bayan tadi ini atau irsyad tadi ini apabila dia sudah mengakses pengetahuan tentang kebenaran sehingga dia tahu mana yang benar, mana yang salah, dia mampu bedakan, dia tahu mana yang lurus dan mana yang menyimpang. Kita dengar ceramah dari para ulama kita, itu hidayah. Kita baca buku, kemudian kita dapatkan insight dari buku itu hidayah. Kita bertanya kepada orang alim, dia berikan jawaban, jawabannya adalah hidayah. Itu petunjuk yang bisa mengantarkan kita kepada kebenaran, kepada Allah Ta'ala. Tapi sekedar tahu kan tidak cukup, maka kita butuh hidayah level kedua, yang namanya adalah ilham atau taufik. Ini babnya bukan lagi pengetahuan, tapi kemauan, gerak hati. Orang bisa saja tahu banyak hal, tapi belum tentu dia bisa mengikuti dan setia kepada pengetahuannya itu. Bisa kita lihat di zaman Bani Israel, ada seorang bernama Bal'am bin Bawra. Dia dikatakan adalah orang yang faham sekali kepada ajaran Taurat, tapi dia menyelisihi Nabi Musa, dia menentang Nabi Musa. Manusia punya banyak konsideran, banyak faktor yang bisa membuat dia melupakan kebenaran. Ada egonya, ada bisikan setan, ada syubhat, ada tawaran-tawaran kenikmatan dunia, atau gerak hati itu saja yang belum ada. Maka, hidayah ini, hidayah bayan atau irsyad dan ilham atau taufik beda dimensi. Yang satu bisa diusahakan. Kalau kita ingin pengetahuan, kita bisa cari. Dia juga bisa diberikan. Saya beritahu kepada anak saya misalnya, ini yang benar nak. Dia sudah saya berikan hidayah pada bab itu. Tapi soal gerak hati itu adalah hak Allah semata-mata. Makanya Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, innaka lan tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Nabi, tidak mungkin engkau bisa memberikan hidayah berupa gerak hati, kemauan untuk mengikuti kebenaran itu, tekad untuk berada pada jalan yang lurus itu kepada siapapun yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Itu semua hanyalah hak, wewenang, dan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan gerak hati itu, memberikan kemauan-kemauan itu, menyusupkan kesadaran kepada hati manusia. Jadi itu adalah hak dan kewenangan semata-mata dari Allah Ta'ala. Jadi hidayah itu ada dua. Kalau dia bersatu, maka dia disebut hidayah tammah. Dia adalah sebuah hidayah. Dia adalah sebuah petunjuk yang komplit, yang paripurna, yang sempurna. Kita tahu, lalu kita mampu mengikuti apa yang kita tahu itu. Kita melihat kebenaran dengan jelas, dan kita bisa menapakinya dengan sepenuh hati kita. Mudah-mudahan begitulah keadaan kita. Kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah sempurna, dan berakhir hidup kita dalam hidayah tersebut, sehingga luruslah, lapanglah jalan kita menuju surganya Allah Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.